masing-masing memiliki offering ya. Ya. Nasdem dalam hal ini memiliki offering tanggal. Demokrat dan PKS memiliki offering wakil. Nasdem nggak punya. Jadi tentu dari beberapa proses itu kami harus menarik benang merah ya. Nah ini yang terus kami matangkan. Memang Nasdem mengusulkan 10 November ya, itu dari awal ya. Bahkan sebelumnya itu kami mengusulkan tanggal bulan Oktober bahkan dari awal. Jadi pacaran ini udah lama nah. Kecuali kuncinya Demokrat itu ya lillahi ta'ala menerima siapapun cawapresnya. PKS juga lillahi ta'ala menerima siapapun capresnya yang nanti akan diputuskan oleh Anies. Toh yang kita dengar soal posisi cawapres itu veto playernya Anies Baswedan. Bukan Nasdem, bukan PKS dan bukan Demokrat. Dan itu ceritanya. Koalisi ini mungkin akan deadlock. Kalau kemudian cawapres itu misalnya salah satunya ditolak oleh PKS ataupun Demokrat. Tapi kalau dua partai ini menerima, saya kira ini akan deadlock. Yang kita khawatirkan justru koalisi tiga partai ini hanya menjadi apa yang disebut dengan kohabitasi politik. Kohabitasi politik, apa itu? Coba dijelaskan. Sering jalan bersama, tapi tidak ada komitmen dan ikatan apa. Karena di politik kita itu kan sering PHP. Apa yang kurang soal PHP politik kita itu? Seperti kasus misalnya Partai Demokrat 2019 yang lalu. Makanya ketika ada konsep deklarasi yang beda-beda, saya menduga ada kekhawatiran ingin ditinggalkan itu juga. Katanya Nasdem, PKS, Demokrat mau deklarasi 10 November. Tapi belum ada kata sepakat. Dukungan Anies Baswedan terancam bubar. Deklarasi ketiga partai pendukung Anies Baswedan, Nasdem, PKS, Demokrat dikabarkan akan bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November dan sehari jelang ulang tahun Partai Nasdem pada 11 November. Meski sudah dekat, sayangnya deklarasi koalisi itu belum juga menemukan kata sepakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang mengungkapkan partainya berencana melakukan deklarasi koalisi dengan PKS dan Demokrat pada 10 November mendatang. 10 November memang menjadi tawaran Nasdem kepada koalisi untuk melakukan deklarasi bersama. Tapi sampai sejauh ini belum ada kata sepakat. Demikian ujarnya di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa 1 November. Willy menerangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat ini tengah ada agenda di luar negeri untuk mendampingi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. PKS sejauh ini akhir tahun mereka sepakat, papar Willy. Sementara terkait calon wakil presiden untuk Anies Baswedan, Willy mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ia juga mempersilakan PKS dan Demokrat untuk masing-masing mengusulkan cawapres Anies. Nasdem, lanjut Willy, juga telah mengusulkan kepada calon mitra koalisi PKS dan Demokrat agar deklarasi cawapres Anies bisa menyusul belakangan. Partai Nasdem terancam kehilangan konstituennya dalam parliamentary threshold DPR pada pemilu 2024 mendatang. Menurut kritikus John Sitorus mengatakan hal ini menjadi konsekuensi Nasdem karena telah memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Pasalnya, Anies selama ini digambarkan sebagai sosok yang pernah menggunakan politik identitas, tepatnya pada Pilkada 2017 lalu. Konsekuensi besar mendukung AB artinya siap kehilangan konstituen. Apalagi jejak Nasdem itu suaranya di golongan nasionalis, bukan yang ngaku-ngaku agamis. Demikian ucapnya dalam keterangannya. Dia merasa yakin para agamais akan tetap loyal kepada partai Islam. Lalu apakah suara kelompok yang ngaku-ngaku agamis akan berubah haluan ke Nasdem? Tentu tidak. Mereka loyal ke PKS, demikian tuturnya. Diketahui hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia DNI JA yang dirilis Selasa 1 November 2022. Nasdem hanya 3,9% atau lebih rendah dari syarat perolehan suara untuk mendapat kursi DPR yakni 4%. Menurutnya, angka 3,9% sesuai survei LSI untuk suara Nasdem di 2024 adalah sebuah hasil yang logis. Angka itu masih terlalu besar, bahkan bisa jadi tidak sampai 3% karena konstituen Nasdem yang loyal kepada Jokowi masih melihat siapa calon yang akan diresmikan. Ya siap-siap 2029 cuma jadi tim huri. Demikian tandasnya.